Perkenalkan, nama saya Anita Mawar Embun Molo Karmalai, NIM 1703030022. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, dalam mata kuliah Sosiologi Terapan, saya akan menjelaskan isi buku Sosiologi Terapan, dan ini adalah tugas yang ketiga. CV sebagaimana Sosiologi Terapan oleh Patrick Geddes. Kategori studi sosial dan budaya-budaya. A. Survei geografis kota. Nah, dalam survei geografis kota ini, dia membahas beberapa hal yang bukan saja tentang kegiatan sipil, namun juga tentang kegiatan geografis suatu kota. Di sini dikatakan berbicara tentang sipil yang konkret, dari mana kita harus mulai, tidak hanya dalam keragaman dan banyak kegiatan sipil, tetapi terutama berkat karya Tuan Carles Puth dan kolaboratornya dalam survei sosial yang sebenarnya juga. Nah, London secara alami dapat mengklaim keunggulan, namun bahkan yang terbaik bukanlah kota-kota terluas di dunia, tetap menjadi labirin yang kurang atau lebih berkabut dari mana sekitarnya. 105 daerah dengan kota-kota kecilnya bisa tetapi samar-samar terlihat, bahkan dengan niat terbaik untuk menghindari generalisasi murahan dari provinsi. Maka untuk itu, studi dalam bab ini lebih umum dan komparatif, lebih masuk permulaan yang lebih sederhana. Oleh karena itu, yang lebih cocok untuk tesis fundamental dalam bab ini bahwa studi tentang ras dan penggunaan atau bahasa yang tidak kalah pasti adalah studi tentang pengelompokan manusia. Nah, studi tentang pengelompokan manusia itu adalah pandangan yang lebih jelas, pemandangannya yang lebih panorama dari sudut wilayah-wilayah tertentu, seperti misalnya seperti yang ada di bawah pada saat liburan di gunung. Nah, di bawah tempat perburuan yang luas terletak di lereng gunung pastoral, di bawah ladang suburan yang terkenal, dan dusun kecil yang terkenal jarang membawa kita ke desa, dataran tinggi kecil di lembah utama. Dari sini lagi orang-orang turun ke desa, kaki bukit yang besar dan makmur, dan ujung rel kereta api di mana daratan rendah dan daratan tinggi bertemu. Baik, itu adalah isi dari bagian A, dan yang bagian B adalah survei sejarah kota. Dalam survei sejarah kota ini menyebutkan tapi kota lebih dari sekedar tempat di luar angkasa. Ini adalah drama dalam waktu. Meskipun klaim geografi menjadi fundamental, minat kita pada sejarah kota jauh lebih besar. Jelas, bukan hanya keadaan geografis yang mengembangkan satu benteng bukit di Yudea dan satu lagi di Attika menjadi pusat dunia, hingga hari ini lebih berpengaruh dan signifikan di antara ibu kota yang terluas. Kekayaan kepentingan dan sumber daya historis ini, keragaman spesialis yang sesuai lebih dari sebelumnya, membuktikan kebutuhan beberapa cara untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan beberapa penyederhanaan panorama dari ide-ide sejarah kita yang sebanding dengan geografi kita.
Kira-kira itu adalah isi dari bagian B. Dan bagian C, warga dalam proses pembangunan. Di sini isinya meninggalkan survei eksternal dengan kota bantuan kerangka materinya, mengubah bangunan dan gaya yang domain. Untuk survei psikologis yang lebih dalam tahap warga sendiri, kita dapat dengan mudah memulai dengan ini juga dalam proses perkembangan mereka. Pada kenyataannya, metode yang dilakukan dalam bab ini pengungsi mereka untuk mengikuti kursus ini. Kemudian mereka masuk ke sekolah, dan jika mereka membawa pandangan yang segar, mereka mungkin akan segera setuju bahwa bubble studi yang luar biasa, yang proposal, waktu, dan kurikulumnya dapat dilaksanakan dari setiap waktu. Jadi sekarang pertanyaan tentang kewarganegaraan praktis. Kemudian di bagian D, sosiologi terapan saat ini. Nah, dalam bagian D ini isinya dengan demikian kota dan anak-anaknya secara historis menyajikan akumulasi paralel dari sisa-sisa atau rekapitulasi masa lalu di masa kini. Nah, beberapa jenis saat ini murni, yaitu penjaga dengan ketat periode mereka. Nah, semua kurang lebih bercampur dan dimodernisasi. Namun apakah karena pelaksanaan jasmani atau rohani, baik demi roti atau demi kehormatan masing-masing terutama, dan secara praktis berpegangan pada perintah dan bertindak dengan bentuk sosial yang dimilikinya. Jadi sekarang pertanyaan tentang kewarganegaraan praktis, yaitu sosiologi terapan dari setiap individu. Setiap badan atau kepentingan dapat didefinisikan secara luas. Itu untuk menekan tipe historis formalis. Semua ingin maju. Tetapi masing-masing mendefinisikan dengan caranya sendiri. Jadi mereka ingin maju dengan sosiologi terapan ini, namun dengan cara mereka memahami dan memandang cara mereka masing-masing. Jadi di sini secara maju dan memahami secara individu. Kemudian bagian E, kota saat ini dan masa depan. Oleh karena itu, setelah menciptakan liberal dan kebesaran masing-masing bagian dalam visi misi mereka masing-masing tentang kekayaan dan kebesaran yang berkembang, pejabat sipil saat ini mengambil alih kebangkitan lingkungan yang sebenarnya. Nah, pertama, pemerataan literal dari elemen-elemen regional, dan kemudian interpretasi historis dari ini bukan lihat hanya atau terutama dalam mengutamakan dengan kota-kota tradisi suci atau klasik atau kota-kota abad pertengahan atau Renaissance yang mengikutinya, tetapi sebagai kota yang luar biasa. Dan bagian F adalah bagian yang terakhir, literature of service. Tidak ada diskusi tentang pendahuluan dan dasar-dasar PKN yang dapat mempertimbangkan pertimbangan kota yang luas dan terus berkembang. Tetapi bagaimana memanfaatkan ini? Bagaimana melanjutkannya? Bagaimana
dikoordinasikan dengan pengawasan independen dan tangan pertama yang diperlukan dari kota demi kota, dan bagaimana menerapkan seluruh pengetahuan masa lalu sekarang ini ke dalam tindakan sipil. Jawabannya harus jelas sekali. Setiap kota, betapapun kecilnya literatur topografinya dan sejarahnya telah diukur di masa lalu. Satu, pada kenyataan begitu banyak sehingga hanya bibliografinya dapat dengan mudah mengisi volume yang cukup. Spesialnya akan lama menambah entry baru. Penjelasan saya. Terima kasih.